Selamat pagi anak mom, kelas 10 akuntansi. Kita kembali ke mata pelajaran spreadsheet, masih dibawakan oleh Mom Trilolanika Brukaro. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel web ini, like, komen, dan di-share ya nak. Oke, materi kita hari ini adalah rumus logika if sederhana. Jadi sebelum itu kalian harus tahu apa itu fungsi if. Jadi kalau untuk hari ini kita akan belajar mengenai rumus if tunggal. Jadi bisa dibaca di buku ya. Jadi kalau if ini digunakan apabila ada suatu kejadian untuk mencari benar dan salah. Jadi di sini ada contoh yang membuat di sini ada dua kolom karena ini yang pertama ada kolom kode dan kolom nama. Masih ingat ya yang namanya kolom dan baris. Kemudian di sini ada namanya. Jadi nama ini nanti diisi dari hasil pencarian atau rumus if fungsi kita. Jadi di sini ada perintah, dibaca baik-baik. Di sini ada kolom untuk mencari if fungsi. Jadi kalau mem jabarkan di sini ada misalnya sama dengan if, rumusnya if ya, buka kurung, sel, nama sel, operator, pembanding, koma itu dan untuk pilihan benar dan pilihan yang salah. Jadi diingat ya, ini adalah rumus untuk if tunggal. Jadi sel di sini, sel, operator, dan pembanding kita lihat dari kata-kata yang di bawah. Jadi ada perintah di bawah. Jadi misalnya jika kode adalah A, maka jawabannya atau namanya adalah apel. Itu kalau benar. Dan jika kode adalah B, maka namanya akan menjadi belimbing. Jadi di sini kita sudah dapat jika itu if ya. Jika nama selnya atau kode itu maksudnya nama selnya, masih ingat ya. Jadi misalnya ini kolom kode, maksudnya kolom kode. Contoh ini yang pertama itu kan berada di 8 baris 8 kolom B, jadi B8. Jadi kita sudah dapat nama selnya B8. Jika B8 untuk nama sel, kemudian kita mencari operator. Operator itu adalah persamaannya. Jadi kode adalah A. Jadi misalnya saya ketikkan di sini kode adalah A. Berarti persamaannya itu kode sama dengan A. Jadi yang dipakai untuk operatornya adalah sama dengan, betul. Jadi di sini operatornya adalah sama dengan. Atau jika beda juga jika kode lebih besar. Nah, kalau dibilang lebih besar maka kita pakai tanda lebih besar. Kalau kode lebih kecil, tanda lebih kecil. Jadi kita sudah dapat. Jadi kalau misalnya lebih besar sama dengan, ada lebih besar dan sama dengan. Jadi karena di sini jika kode adalah A, maka operatornya adalah sama dengan. Jadi kalau di sini nama kodenya, mengulangi, nama kodenya adalah nama sel. Jadi maksudnya biarpun di situ kode, maksudnya itu adalah nama sel. Jadi kalau misalnya kode adalah A, kode maksudnya nama selnya, kita langsung aja sama dengan if. Kita masuk ke rumusnya. Tetap pakai sama dengan, kita masuk ke rumusnya if, buka kurung. Apa tadi? Selnya, nama selnya atau kodenya. Jadi B8 sama dengan atau operatornya. Karena ini adalah huruf, maka harus ada kata petik. Kalau setiap huruf ada tanda petik, beda dengan angka. A, if B8 sama dengan tanda petik 2A, tutup lagi petik, koma itu dan ya, dan. Jadi pembandingnya apa? Pembandingnya kita cari yang benar dan
salah. Jadi kalau benar apa untuk yang benarnya? Yang benarnya adalah apel. Kalau benar dia A, maka dia apel. Kalau salahnya belimbing. Tetap pakai kutip pengucapan huruf dan ditutup kurung. Ingat ya, jadi jika B8 sama dengan A, benarnya apel dan salahnya belimbing. Di enter, lalu keluarlah apel. Kemudian kita tinggal menarik ke bawah sehingga semua keluar jawabannya. Jadi sudah kelihatan ya. Jadi kalau kodenya A, yang keluar namanya apel. Berarti kalau tidak A, yang keluar adalah belimbing. Begitu selanjutnya. Oke, itu rumus sederhana kita hari ini. Materi kita silakan diringkas dan difoto ke meme ya. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa.